Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahara Sehan dengan NIM 1912130900, mata kuliah kecakapan antarpersonal kelas D yang diampuh oleh Ibu Nur Fajriah Muhlis Eskom MMSI. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa soal ujian tengah semester yang telah diberikan. Langsung saja ke soal yang nomor 1, yaitu sebagai berikut. Adapun untuk soal yang nomor 1, yaitu jelaskan yang Anda ketahui tentang kecakapan antarpersonal. Jadi, kecakapan antarpersonal didefinisikan sebagai keterampilan untuk mengenali dan merespon secara layak perasaan, sikap dan perilaku, motivasi serta keinginan orang lain, dan bagaimana diri kita mampu membangun hubungan yang harmonis dengan memahami dan merespon manusia atau orang lain merupakan bagian dari kecakapan antarpersonal. Baik, untuk soal nomor 2, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang dituntut memiliki sekaligus 4 jenis kecakapan hidup. Sebutkan dan beri masing-masing satu contohnya. Baik, yang pertama yaitu kecakapan personal atau yang biasa disebut dengan personal skill. Jadi kecakapan personal yaitu kecakapan yang diperlukan bagi seseorang untuk mengenal dirinya secara utuh. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu semisal seseorang yang pandai berbicara dan tahu berbagai kondisi dan situasi di mana dia harus melakukan sesuatu dan di mana dia harus diam. Kemudian yang kedua yaitu kecakapan sosial atau yang biasa disebut dengan social skill. Merupakan kemampuan seseorang untuk berani berbicara, mengungkapkan setiap perasaan ataupun permasalahan yang dihadapi, sekaligus menemukan penyelesaian yang adaptif, memiliki tanggung jawab yang cukup tinggi dalam segala hal, penuh pertimbangan sebelum melakukan sesuatu, serta mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan. Adapun contoh dari kecakapan sosial atau social skill yaitu empati. Jadi dengan memiliki empati, tentunya kita bisa dengan mudah memahami perasaan orang lain yang sedang berbicara dengan kita. Kemudian yang ketiga yaitu kecakapan akademik atau yang biasa disebut dengan academic skill. Kecakapan akademik atau kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah merupakan sebuah pengembangan dari berpikir secara umum, tapi mengarah pada kegiatan yang bersifat keilmuan. Kecakapan akademik meliputi kecakapan mengidentifikasi variabel, menjelaskan hubungan suatu fenomena tertentu, merumuskan hipotesis, serta merancang dan melaksanakan penelitian. Juga diperlukan sikap ilmiah, kritis, objektif, dan transparan untuk membangun kecakapan-kecakapan tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu kecakapan vokasional atau yang biasa disebut dengan vocational skill. Jadi, kecakapan vokasional adalah salah satu jenis kecakapan yang dikaitkan dengan berbagai bidang pekerjaan tertentu dalam masyarakat. Kemudian kecakapan vokasional meliputi kecakapan vokasional dasar dan kecakapan vokasional khusus. Kecakapan vokasional dasar berkaitan dengan bagaimana peserta didik menggunakan alat sederhana, contohnya seperti obeng, palu, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kecakapan vokasional khusus hanya diperlukan bagi mereka yang akan menekuni pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Contohnya seperti pekerja montir, apoteker, tukang, dan lain sebagainya. Kemudian soal yang nomor 3 dalam bentuk studi kasus, misalnya Anda adalah karyawan di sebuah perusahaan dalam konteks kecakapan human relations atau kecakapan membangun hubungan antarpersonal, terdapat istilah sikap orang lain kepada Anda adalah cermin sikap Anda terhadap orang lain. Nah, yang jadi pertanyaannya, apa yang harus Anda perhatikan agar sukses dalam membangun hubungan antarpersonal atau human relation? Jelaskan. Human relations adalah interaksi seseorang dengan segala bentuk, situasi, dan bidang kehidupan yang menghasilkan kepuasan. Pengertian ini menyangkut masalah interaksi verbal, non-verbal, interaksi di rapat, kantor, perjalanan, interaksi masalah pribadi, dan organisasi. Nah, kunci dari aktivitas human relation adalah motivasi. Motivasi adalah kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki. Jadi, motivasi berarti membangkitkan motif, daya gerak atau menggerakkan seseorang atau diri sendiri
untuk bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan. Jika seorang pimpinan memotivasi para karyawan untuk bekerja dengan giat, harus berdasarkan kebutuhan para karyawan yang memuaskan, yaitu kebutuhan akan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, penghargaan atas pekerjaannya, dan lain sebagainya. Baik, itulah tadi beberapa soal dan jawaban ujian tengah semester mata kuliah kecakapan antarpersonal kelas D. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.